saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menginput program dan anggaran. Uh, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan struktur amandemen yang baru baik di tingkat unsur maupun di klasis, peraturan tentang klasis maupun peraturan tentang jemaat, struktur yang terbaru harus seperti ini ya. Nah, di sini untuk tingkat jemaat, baik tulis ya, untuk tingkat jemaat itu yang harus di dalam struktur urusan yang pertama itu urusan umum pelayanan dan pembinaan jemaat, yang kedua unsur PKB yang di bawah urusan pelayanan pembinaan jemaat itu untuk PKB untuk PW. Nah, untuk PKB sendiri punya seksi yang baru ada ini, unsur PW juga punya seksi yang baru seperti ini, dan unsur PAM juga sama. Nah, yang tidak berubah itu hanya unsur PAR ya. Nah, itu di bawah urusan pelayanan dan pembinaan jemaat. Kemudian yang berikut urusan misi penginjilan, pemuridan, kemitraan, urusan pelayanan kasih dan keadilan, urusan aset dan ekonomi gereja, dan yang terakhir urusan pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan pendidikan. Nah, itu di tingkat jemaat ya. Kalau di tingkat klasis, nah seperti ini urusannya komisinya. Bedanya di jemaat kan urusan, di klasis komisi. Komisi pelayanan jemaat itu ada di seksi PKB, PW, seksi PAM, seksi remaja, seksi keajaran, liturgi dan musik gereja. Untuk misi penginjilan dan pemuridan dan kemitraan ada seksi misi penginjilan, dan ini seksi-seksinya. Bisa dilihat sini, ini seksi-seksi yang terbaru berdasarkan amandemen peraturan tentang klasisnya. Oke, kalau strukturnya sudah seperti ini, dan kalau belum dibuat strukturnya seperti ini baik di tingkat jemaat maupun tingkat klasis, berarti harus dilakukan perubahan dulu di tingkat jemaat maupun tingkat klasis. Setelah dilakukan perubahan baru bisa dipakai untuk menginput aplikasi Sabda. Nah, karena dalam aplikasi Sabda itu sebelum melakukan penginputan ini, contoh jemaat ya, urusan pelayanan dan pembinaan jemaat di jemaat A itu harus data koordinator urusannya dikirim ke user klasis. Di user klasis mereka input dulu namanya, kemudian baru bisa digunakan untuk menginput program dan pelayanan, program dan anggaran pada urusan pelayanan dan pembinaan jemaat. Nah, contohnya seperti ini, saya masuk di salah satu jemaatnya. Nah, ini kita wajib masuk, kita input program dan anggarannya. Karena saya sudah kasih data ini ke user klasis, maka sudah bisa diinput. Kalau belum, nanti di sini memberikan keterangan bahwa harus menginput data urusan yang baru di user klasis. Itu berarti jemaat yang mau menginput program dan anggaran harus berkomunikasi dengan operator di tingkat klasis. Oke, sekarang saya coba urusan pelayanan jemaat. Dan next. Nah, di sini urusan pelayanan pembinaan jemaat ini dulu kita bersidang itu pakai bidang dana, teologi, daya dan dana. 3 ya, sekarang ada 4 bidang berdasarkan legislasi di dalam hukum, yaitu bidang persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pelayanan. Nah, untuk bidang pelayanan untuk urusan pelayanan kasih pembinaan jemaat, urusan pelayanan dan pembinaan jemaat itu ada pada bidang persekutuan. Berarti kita klik persekutuan. Nah, masing-masing bidang itu punya 2 sasaran strategis, yaitu yang pertama terpenuhi kebutuhan spiritual warga yang terima sebelum memiliki tempat ritual, yang kemudian terpenuhi kebutuhan spiritual warga. Nah, kita pilih yang mana. Kalau 3T berarti programnya di luar daripada jemaat, artinya kita harus mengunjungi daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Nah, untuk program dalam jemaat itu kita menggunakan sasaran strategi 1. Kita klik sasaran strategi 1. Dan setiap bidang punya 2 sasaran strategi. Contoh ini bidang pelayanannya, bidang kesaksian. Nah, ini 2 sasaran strategis. Bidang pelayanan 2 sasaran strategis. Jadi contoh yang saya bawa ini dari bidang persekutuan. Kita klik yang 1 programnya. Nah, ini pelayanan pembinaan jemaat, berarti
terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Berarti kita isi nama kegiatannya, kegiatan pelatihan komputer kalian. Biayanya estimasi biaya berapa? 6.700.000. Waktunya kapan? Waktunya di bulan 1 tahun 2025. Oke. Sasarannya gimana? Oke, unsur PAM, unsur PW, dan unsur PKB. Sasaran dari program tujuannya apa? Meningkatkan kapasitas bidang teknologi dan informasi badan pelayan unsur jemaatnya. Contohnya hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pengoperasian komputer pada badan pelayan unsur di tingkat jemaat. Oke, dampak daripada kegiatan itu terjadinya peningkatan kapasitas badan pelayan unsur. Nah, ini contohnya ya. Setelah itu kita proses. Ya. Nah, kita proses, kita bisa nyebut lagi. Nah, tapi kalau kita sudah simpan, berarti ini sudah masuk ke klasis. Berarti kalian sudah mengetahui, bahwa di jemaat A, program pelayanan jemaat itu ada kegiatan pelatihan komputer di triwulan 1. Entah itu jemaat Februari atau Maret dengan biayanya 6 juta. Nah, kalau tidak ada lagi yang perlu diinput lagi, kita bisa simpan. Oke, program di mana? Kita lihat di laporan, kita lihat program. Nah, ada program ini, ada masuk program pelayanan penuh jemaat. Nah, selanjutnya di bawah ini program PAM PW sudah diinput oleh jemaat ini. Tadi saya kasih contoh satu saja, kita bisa lihat di tadi. Nah, kita bisa lihat ya. Oke. Demikian cara menginput program dan anggaran menggunakan aplikasi Sabda. Terima kasih. Shalom.